Makanya ibadah itu, ibadah wajib hampir semua tidak disebut pahalanya, tapi ibadah sunnah disebut pahalanya. Kenapa? Karena wajib itu jalur rahmat, tidak butuh nilai pahala, tapi itu penghambaan. Ibadah sunnah itu butuh nilai pahala sebagai memotivasi orang untuk memperbanyak supaya dia bisa mendapatkan syafaat. Makanya ibadah terbagi dua, jalur masuk surga juga dua. Nah, makanya kalau bapak sholat fardu tapi sholat duhur nanti sholat asar, langsung sholat asar tidak sholat sunnah, iya jalur rahmat saja diharap, tidak berharap jalur syafaat. Kalau tidak lolos ibadah wajib, angkat tangan. Gitu kan, gitu. Iya, kalau zakat saja masuk di basnas, tidak ada sedekah. Kalau zakatnya bermasalah, berarti rahmat tidak bisa dapat. Tapi kalau ada sedekah, nanti jalur syafaat. Makanya Allah mengatakan, periksa ibadah wajibnya. Kalau dia tidak lolos, periksa ibadah sunnahnya. Artinya kalau bukan rahmatku, nanti syafaat nabinya. Itu kuncinya. Dari situlah kenapa kita harus menguatkan ibadah sunnah. Jangan mengatakan sunnah gini, oh jangan. Justru itu ibadah syafaatnya di situ. Dan doanya Nabi. Saya pernah buka kitab sampai saya menangis itu. Belum selesai saya baca itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya bilang, wah, kalau ini dipakai, selamat semua kita. Iya. Makanya saya itu salah satu penceramah, Pak, selalu buka jalur muda masuk surga. Saya itu tidak pernah mengatakan masuk neraka, di blender di sini, disiksa di sini. Saya pantang. Karena Nabi itu pernah berdoa, doanya itu ada 22. Cuma satu yang tidak diterima. Ini penting. Makanya kalau Pak Bupati ini masuk neraka itu fatal itu. Pak Kepala Dinas masuk neraka itu fatal itu. Kenapa? Karena ibadah ini sudah di stok oleh Nabi. Jadi Nabi itu sudah blok. Ini jalur masuk neraka, dia blok itu. Ini lewat di sini nanti, dia blok itu. Semua jalur masuk neraka itu Nabi blok. Dan itu hadis. Pertama, apa yang diminta Nabi? Ya Allah, pendekkan umurnya umatku. Pendekkan, jangan panjang. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umat itu antara 60-70 tahun. Makanya kalau ada keluarga tak meninggal di umur 60 tahun bersyukur, karena itu Nabi yang memanggil itu. Cuma tidak baiknya kita mengatakan alhamdulillah sudah meninggal bapaknya. Jangan. 60-70 tahun itu Nabi minta. Kenapa Nabi minta? Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau umurnya panjang dia melakukan dosa, terlalu lama dia bermaksiat, sehingga hisapnya lama. Tapi kalau pendek umurnya, diperiksanya sebentar. Kalau ada camat menjabat 20 tahun, pasti lama diperiksa. Kalau hanya 3 bulan, sebentar diperiksa. Iya begitu. Iya. Makanya hidup 60 tahun, lebih banyak tidurnya. Lebih banyak tidur itu, Pak. Kalau ada orang tidur jam 9 malam, nanti bangun jam 9 pagi, tidur lagi jam 1 siang, nanti jam setengah 3 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, hanya 23 tahun dia hidup. Lebih banyak tidur. Nabi itu kan minta supaya tidak lama. Kenapa? Karena kapan lama? Lama dihisap, yang kedua bisa berdosa. Kemudian apa diminta Nabi? Karena pendek umurnya umatku, dia kasih tahu Allah, ya Rabb, karena umurnya umatku pendek, maka saya minta 2 hal. Yang pertama, ketika dia melakukan kebaikan lipat gandakan. Tapi kalau dia melakukan dosa cukup 1. Tapi ketika dia bertaubat, kau ganti dengan kebaikan. Coba. Ini yang kalau orang tahu, Pak, ini mungkin jalur korupsi. Ya kan? Ketika dia salah, cukup 1 kau tulis. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, maka tulis sampai 10 kali lipat. Tapi ketika dia salah dan dia bertaubat, maka kau hapus itu dan ganti menjadi kebaikan. Coba. Itu saking mudahnya. Sudah itu apa kata Nabi? Ini Nabi. Di mana kita bisa masuk neraka, Pak? Oh, jalurnya masuk neraka ini pintu. Nabi ketika keluar dari neraka, dia tanya neraka, wahai neraka,
apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, itu hadis sahih. Neraka bilang, ada Muhammad, suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya sesudah salam itu kan dibaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Cuma kadang kita disuruh baca Allahumma ajirna karena kita punya anak istri. Kan jelas ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya dibaca Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni, diri sendiri saja diminta, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan kami, artinya anak-anak, istri. Kalau imam baca Allahumma ajirna, jangan bilang Allahumma ajirni, sendirinya itu mau masuk surga, jamaahnya masuk neraka. Makanya itu diblok. Makanya saya sampaikan, baca betul-betul doa ini kalau sudah sholat. Nanti selesai salam jangan langsung berdiri, istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar 3 kali? Karena 3 dosanya orang yang sholat. Yang pertama dosa bacaan yang tidak sempurna. Yang kedua dosa gerakan yang tidak sempurna. Yang ketiga dosa ingatan yang tidak sempurna. Karena ada orang ruku tidak sempurna rukunya, ada orang bacaannya tidak sempurna. Istighfar 3 kali menghapuskan kesalahan dalam sholat. Makanya istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa dibaca 10 kali? Nabi mengatakan walaupun sebesar buih di lautan dosamu akan diampuni oleh Allah. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar, maka itu menutup pintu neraka. Itu hebatnya Rasulullah meminta jalur keselamatan. Di mana lagi bisa kita masuk neraka? Di alam kubur bisa disiksa. Nabi sudah minta surah Al-Munji'ah. Makanya ini bapak ibu, ibu-ibu di belakang, saya minta kalau malam Jumat baca Yasin, setiap malam usahakan baca Quran suratul Mulk, Tabarakah. Karena suratul Mulk itu disebut Nabi sebagai surah Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Kalau mau tidak disentuh asap kubur, maka baca suratul Mulk sampai hafal. Ya kutulle mapla suratul Mulk Tabarakah, insyaallah. Dan orang yang ada wudunya kemudian membaca suratul Mulk sampai dia hafal, itu jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, akan utuh sampai kain kafannya itu tidak akan hancur. Itu barakatnya suratul Mulk itu. Iya. Ini penting saya sampaikan ini supaya kita bisa mengamalkan itu. Enggak susah. Yang bilang, "Weh, panjang Pak Ustaz kalau suratul Mulk." Kalau panjang suratul Mulk, ada satu surah Nabi janjikan, siapa yang mencintai surah ini dan menghafalnya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Apa? Surah Al-Kautsar. Hafal surah Al-Kautsar. Kalau tidak hafal inna atayna. Kalau tidak hafal inna atayna, mati saja. Iya. Nabi itu diberi hadiah dengan surah Al-Kautsar. Makanya ketika anaknya Ibrahim wafat, itu Nabi gundah gulana. Maka turunlah surah Al-Kautsar ini untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Maka ulama mengatakan setiap yang bergejolak itu bisa ditenangkan dengan surah Al-Kautsar. Makanya ibu-ibu kalau goreng ikan tidak mau meletus, suruh baca Al-Kautsar baru dia letakkan ikannya di minyak, itu tidak akan meletus. Orang yang goreng telur baca Al-Kautsar baru letakkan telurnya di minyak, itu tidak akan meletus. Dan itu dibuktikan dari dulu turun temurun orang tua kita, dan itu terbukti. Sama kalau kita naik perahu kemudian ombak besar, baca aja itu. Ambil itu air yang terpercik ke atas, pegang kemudian bacakan surah Al-Kautsar baru kasih jatuh kembali. Itu diam itu. Naik pesawat kalau cuaca tidak bagus, tempel tangan di pinggir pesawat itu, baru baca surah Al-Kautsar. Insya Allah tenang itu. Itu dari dulu ulama kita pakai itu. Bahkan anak yang rewel itu bisa dibacakan surah Al-Kautsar, tapi dibaca dengan satu nafas. Itu dibaca dengan satu nafas. Saya dapat ilmu itu dari salah satu mursyid tariqah. Itu hebatnya surah Al-Kautsar itu, Pak. Itu sampai ayam yang disembeli, enggak usah. Kalau wajib enggak usah. Kalau ayam yang disembeli, kalau dia tidak mau terlalu bergerak, letakkan kemudian baca surah Al-Kautsar satu napas, baru tindih sedikit begini baru lepas. Itu tidak terlalu bergerak itu. Bahkan ada yang tidak bergerak itu sampai mati. Itu
Itu istilahnya bukan kita ambil terjemahannya, tapi barakahnya surat ini luar biasa. Itu makanya kalau ada orang suka marah-marah, istri yang suka marah-marah, bacakan surah Al-Kautsar. Iya. Tapi istri itu kan marah-marah juga pasti ada alasannya. Iya. Kadang karena mau kedatangan tamu, kadang juga bapaknya memang ya bikin jengkel. Iya. Saya itu terus terang sampaikan, kalau mau hidupnya berkah, cintai istrimu sepenuh hati. Para pejabat yang hadir, siapapun, kalau mau rusak, maka cobalah melakukan penyelewengan. Istilah sekarangnya selingkuh, pasti jatuh. Sehebat apapun orang, kalau dia melakukan perzinahan, pasti jatuh. Makanya Allah mengatakan wasa'asabila, jalan yang paling hina. Pengusaha yang melakukan itu pasti jatuh. Tapi coba lihat, siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah dan selalu diangkat derajatnya. Iya. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau mau buktikan, saya sering ceramahkan ini. Bagaimana hebatnya Soeharto bisa memimpin dengan tangan besinya. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Tidak bisa dia melakukan apa-apa. Yang kedua, Pak Habibie hebat, siapa tidak mengakui. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada di sisi. Ada sekarang yang masih hidup, Panglima TNI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 2 kali jadi presiden. Bagaimana hebatnya ketika Ibu Ani masih hidup. Tapi setelah Ibu Ani meninggal, coba lihat, kebijakan politik tidak pernah menentu ketika dia melakukan kebijakan. Kenapa? Karena yang menopang keberkahan telah hilang. Dan itu bahaya. Kehebatan seorang pemimpin itu lihat siapa yang di belakangnya. Makanya Pak Bupati ini cuma 2 orang yang saya kagumi tuh, Pak. Kalau bukan istri beliau, berarti ibunya. Karena 2 orang ini pasti hebat. Makanya kalau mau buka usaha apapun, saya diwasiatkan oleh guru kami, nah, kalau menikah, usahakan di mahar pernikahan itu ada uang. Kau masukkan, jangan hanya emas. Paling tidak ada uang. Kenapa? Ketika kau mau buka usaha, minta mahar itu kau jadikan sebagai pembuka usaha. Dan insya Allah usahamu tidak akan bangkrut. Karena Allah janji bahwa di dalam mahar saya menyimpan barakah. Jadi ya komelo ki mak buka usaha di mahar etalenge beneta tilau halalana tapake mula pak buka insya Allah itu usaha tidak akan bangkrut. Maka dari apa nak kami sikit memang. Yang kedua saya sampaikan, ini penting ini, perempuan suruh dia berdoa karena 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Itu hebatnya wanita. Makanya saya itu Pak jarang sekali berdoa. Paling dipastikan itu paling jarang. Saya kadang berdoa itu hanya untuk santri, hanya untuk jamaah. Kalau untuk pribadi jarang. Saya selalu minta ke istri itu. Saya cuma bikinkan ini yang saya butuh begini, saya ini minta. Dan ketika wanita yang sujud itu malaikat sudah menunggu, pintu langit sudah terbuka sebelum dia mengangkat kepalanya. Itu saking berkahnya seorang wanita. Makanya kan saking mulianya wanita di hadapan Allah, menyiapkan saja minum untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad kata Nabi. Coba. Makanya wanita itu kalau mau masuk surga paling gampang. Cuma kadang dia selalu cari jalan masuk neraka. Ya kan? Iya, paling gampang itu kalau mau masuk surga, Bu. Nah, jaminannya gampang sekali. Ridho suami, jaga sholat fardu, jaga soal ibadah puasa, kemudian yang keempat adalah syahwat. Itu aja. Tidak ada jaminan ke laki-laki begitu Pak, tidak ada. Nabi bilang puasa sholat, puasa kemudian syahwat, kemudian cinta istri, masuk surga. Tidak ada. Yang ada itu siapa wanita yang mendapatkan ridhonya suaminya, yang kedua menjaga sholatnya, puasanya, kemudian syahwat, maka dia memilih pintu surga mana saja yang dia mau masuk. Itu enaknya perempuan. Kalau ada janda di sini tinggal 3, karena kan tidak ada suaminya.
Tidak ada lagi ridho suami, cukup syahwat, kemudian puasa dengan sholat. Itu aja. Paling mudah. Cuma bapak-bapak ini kalau mau dapat pintu surga cepat, usahakan cinta kepada istri dengan kedua orang tua itu. Saya selalu bilang begini Pak, tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya kecuali sedekah ke ibu bapak. Karena itu membuka 700 pintu rezeki. Kalau ada orang susah sekali rezekinya, suruh sedekahi orang tuanya. Kalau tidak sudah meninggal orang tuanya, suruh bersedekah, niatkan untuk orang tuanya. Insya Allah paling mudah itu dibukakan keberkahan. Atau kalau tidak, sedekah kepada istri, memberikan uang. Makanya uang itu kasih semua istri tak. Nanti sudah itu baru minta. Saya begitu Pak. Saya kasih semua dulu. Dia sudah pegang, dia doakan, baru saya minta. Kasih saya sekian, saya butuh sekian untuk saya pakai. Karena tidak bisa juga laki-laki tidak bawa uang. Nanti singgah di warkop minum kopi, ada sahabatnya, Nabi bilang, wah, apalagi kau kepala dinas. Wah ini sudah kepala dinas, masa kita yang traktir kopi? Wah itu jadi masalah. Makanya tetap harus bawa uang. Nah itu itu begitu. Cuma sekarang kan orang tidak pakai barakahnya itu. Kemudian ini saya ceramah sampai asar ya. Jam berapa masuk asar Ustaz? Ya, tinggal 10 menit. Oke, saya ambil maratonnya. Nabi dalam versi tasawuf itu ada dua. Ada Nurun Muhammad, ada Muhammad. Kenapa disebut Nurun Muhammad? Karena dia nur sebelum jasad. Makanya solawat untuk nur disebut solawat Jibril. Bentuknya fi'il madhi. Kemudian solawat untuk Muhammad itu disebut fi'il mudhari. Makanya sallallahu ala Muhammad itu bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Karena belum jadi jasadnya. Makanya Nabi itu Nabi tak pamulangi ri hakiki pacapurangi ri lahirangnya. Apa maknanya? Di alam hakikat itu kan dalilnya jelas. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu nur. Makanya disebut qad ja'akum minallahi nurun. Itulah Nurun Muhammad. Itu kuncinya. Kemudian semua nabi bersolawat. Nabi Adam solawat, Nabi Ibrahim solawat, Nabi Musa bersolawat. Kenapa dia solawat kepada Nabi? Padahal Nabi kan belum lahir, baru nurnya. Karena segala sesuatu diciptakan dari Nurun Muhammad. Itulah maknanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Kita semua ini ada nur. Itulah yang disebut dengan rahasia. Di setiap makanan itu ada nur. Maka itulah yang berzikir. Makanya Bapak jangan takut makan kambing, karena kambing itu dari Nurun Muhammad. Jangan takut makan udang, karena udang itu dari Nurun Muhammad. Di dalamnya ada nur. Makanya orang tua dulu bilang begini, anta min nurin Muhammad wa ana min nurin Muhammad udkhulu fi batni min nurin Muhammad. Ya kipak bicarogi poloko ko nuru Muhammad ipancaji. Iya polok ko mato nuru Muhammad. Tamo ko musiruntu nurna nabi tamo caji Pak Bura. Makan makanan itu dia tidak akan merusak. Yana tu nasa to pandita alai Pak Bura. Yo puidi napai tauluna bembe tapa mati kolesterol. Tekanan. Ini kan karena tidak pakai itu. Makanya saya itu biasa kalau makan, kalau saya lihat oh ini makanan terlalu banyak lemaknya banyak, langsung saya ambil. Kemudian cium, baca sholawat, baru saya niatkan. Kau dari diciptakan dari Nur Muhammad. Di dalam diriku pun ada Nur Muhammad. Maka masuklah dengan nur itu menyatu menjadi obat. Kemudian makan. Insya Allah tidak akan merusak. Tidak akan tinggi kolesterol dan tekanan itu. Itu yang dipakai orang tua dulu. Nah kada alai Pak Burah. Semua makanan. Saya pernah ketemu dengan petinggi NU itu Pak. Seorang kiai sepuh. Yang merokok itu po 4 bungkus satu hari. Tapi di ronsen itu dokter mengatakan, wah luar biasa ini. Untung bapak tidak merokok. Apa dia bilang? Siapa bilang tidak merokok 4 bungkus satu hari? Ternyata dia pakai itu. Dia bacakan suratul Fatihah baru dia cium. Dia niatkan sebagai obat. Dia racunnya dilepas kemudian dia bakar.
Makanya biasa kalau orang tua itu mau merokok, dia cium dulu baru dia bakar. Itu ilmunya. Ya, tapi saya tidak suruh bapak merokok. Ya, saya cuma kasih tahu. Ya. Saya dapat ilmu itu ada beberapa dari kiai, tapi kadang saya sampaikan di ceramah. Sebenarnya ilmu itu Pak begini. Ini penting saya luruskan. Ada tarekat, ilmu tasawuf, turun ke bawah ada ilmu hikmah, turun ke bawah ada ilmu tauhid, di bawah tauhid ini ada fikih. Makanya kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Antara tasawuf dengan tauhid itu hikmah. Hikmah ini di tengah-tengah, jadi bukan tasawuf. Orang Bone, orang Bulukumba, orang Wajo, orang Sidrap itu paham betul ilmu hikmah. Sampai orang-orang yang merantau ke Kalimantan sering saya ketemu, itu banyak yang tahu ilmu hikmah. Ada memang kitabnya, ada ulamanya. Saya, tapi ini up the record, jangan sampai. Itu ilmunya orang dulu. Kan dulu tidak pakai pistol, itu pakai parang, kawali namanya. Itu diukur, kawali itu diukur pakai kepala. Jadi ditarikkan benang, ditarik sampai ketemu, baru ditarik lurus, baru bawa ke tukang bikin parang, bikinkan saya kawali sepanjang ini. Itu ukurannya, ukuran kepalanya. Kenapa? Ketika kawali seukuran kepala atau parang seukuran kepala, nah kita bawa, orang cabut dia mau tikam kita, itu tidak bisa tercabut dari sarangnya. Tidak ada baca-bacanya. Itu kuncinya. Yang penting kalau dia mau cabut tahan napas, itu tidak bisa dia cabut. Itulah orang dulu mengatakan ada ilmunya hebat sehingga parahnya tidak bisa tercabut. Selama seukuran kepalanya itu tidak akan tercabut. Itu ilmunya orang dulu. Sama kalau pintu Pak, tidak sembarang itu. Kalau orang bikin pintu rumah itu tidak sembarang. Dia di rumahnya menghadap ke barat, dia simpan di sini. Itu pintu ulama. Rumah itu kalau ada ulama datang pasti ke situ. Kalau di sini pejabat, kalau di sini makanya kalau dia bilang kalau kau jadi caleg, mau jadi anggota dewan, kalau di sini kau rumahmu tinggal tidak terpilih kok, karena pintunya yang tidak cocok. Itu ilmunya orang dulu, tapi saya tidak bongkar itu. Cari sendirilah. Iya, itu ulama dulu sudah tahu sampai mengukur rumah itu bisa dia ukur. Semua diukur 9 baru dilipat. Itu bisa dia tarik itu. Itu ilmu hikmah. Tidak usah terlalu jauh, pakai aja yang sederhana. Kalau ada orang anak pertama laki-laki, maka kemungkinan besar yang meninggal di dalam situ adalah bapaknya dulu. Kalau anak pertamanya perempuan, maka yang pertama meninggal itu ibunya. Itu 90% itu benar, tapi tidak mutlak. Bisa diteliti itu. Dan kalau anak pertama sifat baik bapaknya dia ambil, sifat jelek ibunya dia ambil. Kalau anak kedua sifat jelek bapaknya dia ambil, sifat baik ibunya dia ambil. Jadi kalau mau tahu sifatnya anak pertama dan kedua gampang sekali. Lihat sifat kedua orang tuanya, itu melekat itu. Itu ilmu hikmah. Itu hitung-hitungan Pak. Ilmu ini sudah ada sejak dulu. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi ada kitabnya namanya Kansun Najwa Wassurur. Itu dipakai kitab pedagang itu. Sampai dia bisa tahu bahwa hari ini begini terisi, kalau ini kosong, kalau mau merantau pakai ini. Itu karena ada ukurannya. Kenapa sesudah Jumat itu bagus sekali? Karena pintu langit terbuka. Makanya biasa orang pindah rumah itu pas selesai sholat Jumat. Karena itu dia pakai. Ilmu itu ada kaitannya dengan agama. Dan ini yang disebut hikmah. Ini sudah masuk asar ya. Iya. Yang terakhir, konsep Muhammad itu dengan Ahmad. Kalau Nur Muhammad itu disebut Ahmad. Kalau Muhammad secara utuh itulah badan. Saya bilang begini, orang Bulukumba masih pakai songkolo 4 macam. Sokopatan rupa kan, hitam, kuning, putih, merah. Apa maknanya? Merah itu simbol api, kuning itu simbol angin, hitam itu simbol tanah, putih itu simbol air. Kenapa 4 unsur ini? Karena 4 unsur ini, api itu huruf alif karena dia berdiri. Kalau angin itu ruku, makanya huruf H. Kalau tanah ini sujud, makanya huruf mim. Kalau air ini duduk, makanya huruf dal. Alif, H, mim, dal. Tulisannya Ahmad.
Siapa itu Ahmad? Itulah Nur Muhammad. Manusia diciptakan dari 4 unsur, dari api, dari angin, dari tanah, dari air. Maka dalam diri kita ini ada Ahmad. Tapi ketika kita sholat, kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Jadi badan ini tulisannya Muhammad, tapi kalau dia sholat adalah Ahmad. Itulah maknanya pasti diwinurna si bawa nabitta. Ketika engkau berdiri sholat, itulah hakikat Nur Muhammad. Itu juga hakikat penciptaan. Jadi ya kong katau dena sempajang, namo maga si kiri na tania tahu ya tuh, tahu nih. Karena dia tidak ada hakikat Ahmadnya, yang ada hanya Muhammad. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.